Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Rabu, Pekan Biasa ke-24, Bulan Kitab Suci Nasional 15 September 2021. Hari ini gereja memperingati Santa Perawan Maria berduka cita. Bacaan hari ini dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus bergantung di salib, di dekat salib itu berdirilah ibu Yesus dan saudara ibu Yesus, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Ibu Katrin Nanda Atika dari Cikampek. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, berkah dalam. Saudara-saudari sekalian, salah satu hal yang paling menyakitkan dalam hidup adalah ketika kita harus menjadi saksi atas penderitaan orang yang kita cintai. Hari ini Injil bercerita tentang Maria yang menyaksikan anak terkasihnya harus meregang nyawa di kayu salib. Kita bisa bayangkan betapa hancur dan porak-porandanya hati Ibu Maria saat itu. Meskipun demikian, Maria tetap berdiri di bawah salib Yesus. Maria mencoba menerima semua kehancurannya dan memasrahkan segalanya kepada Allah. Kemudian, Yesus yang berada di atas salib memberikan sebuah wasiat kepada Maria dan Yohanes, murid yang dikasihinya. Kepada Maria ia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada Yohanes ia berkata, "Inilah ibumu." Dan diceritakan di dalam Injil bahwa sejak saat itu Yohanes menerima Maria di dalam rumahnya. Dengan kata lain, Yohanes menerima Maria menjadi ibunya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil ini terdapat dua fokus yang patut untuk kita renungkan. Yang pertama adalah kesetiaan, dan yang kedua adalah ketaatan. Saudara-saudari, dalam kehidupan yang kita jalani saat ini, kita seringkali dijumpai dengan hal-hal menyedihkan, duka cita, kekecewaan, penderitaan, serta peristiwa sesak lainnya yang enggan untuk kita rasakan. Saat kita harus dihadapkan dengan hal-hal demikian, kita semua wajar untuk bersedih dan menangis. Seperti halnya Maria yang bersedih ketika melihat anaknya mati di kayu salib. Hal-hal tersebut adalah manusiawi. Namun seperti Maria, kita juga patut untuk setia kepada Allah, menerima semuanya dengan hati yang lapang,
serta memasrahkan segalanya kepada Allah. Saya pernah mendengar satu kalimat dari penyair Alexander Pope dari dosen saya. Bunyinya adalah seperti ini. To err is human, to forgive is divine. Berbuat salah adalah manusiawi, memaafkan adalah ilahi. Dalam hal ini, menangis dan bersedih adalah manusiawi. Menerima dan memasrahkan diri pada Allah adalah ilahi. Yesus mati di kayu salib dengan meninggalkan wasiat kepada kita semua. Wasiatnya bukan hanya untuk menerima Maria sebagai bunda kita semua, melainkan juga setiap firman dan ajaran-ajaran yang telah Yesus teladankan semasa hidupnya menjadi manusia. Sehingga sama seperti Yohanes, hendaknya kita semua taat kepada wasiatnya. Bukan hanya untuk menerima Maria menjadi bunda kita semua, tetapi juga menjalankan setiap apa yang telah Yesus ajarkan kepada kita semua. Saudara-saudari, semoga permenungan hari ini dapat berguna bagi kita semua. Berkah dalam